نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para syaraib min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati, kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, para muhibbin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah yang tidak terhingga, yang selalu melimpah pada kita, terutama anugerah iman Islam. Dengan demikian kita kembali berkumpul bersama-sama di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini, dan kita berdoa berharap kepada Allah agar perkumpulan ini sampai di alam surga nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu tercurah terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriyat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, kita masih mengkaji hikmah yang ke-248, lanjutan daripada yang lalu, yaitu perkataan Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Anta ma'al akwan malam tashhad al-mukawwin wa idha syahidtahu kanatil akwan ma'aka. Artinya, engkau beserta dengan makhluk. Engkau beserta dengan makhluk, artinya engkau umpat makhluk. Engkau mengikuti makhluk selama engkau belum menyaksikan yang menciptakan makhluk itu. Apabila engkau sudah menyaksikan mukawwin yang menciptakan makhluk itu, maka makhluk-makhluk itu akan beserta engkau. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-248 ini membahas tentang pertama, orang yang mengikuti makhluk, dan yang kedua, orang yang diikuti makhluk. Jadi ada dua. Kita hendak mengikuti makhluk atau kita hendak diikuti makhluk. Beliau menjelaskan bahwa selama kita belum menyaksikan Allah, maka kita akan mengikuti makhluk. Apabila kita sudah bisa menyaksikan Allah, maka makhluk yang mengikuti kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, misaluman perumpamaan orang
ma'al akwan beserta makhluk, walam yashhad mukawwin dan belum menyaksikan Allah. Perumpamaannya, kaman talabat dunya wa jama'aha, seperti orang yang mencari dunia, wa jama'aha dan dia himpunkan dunia itu. Wala yubali dan dia tidak peduli ma nadaballahu 'alaiha wa ma kariha minha. Dia tidak peduli apa yang dianjurkan Allah daripada dunia itu, dan dia tidak peduli apa yang Allah benci daripada dunia itu. Bal wala yubali, bahkan dia tidak peduli ma faradallahu biha, yang Allah fardukan dengan dunia itu, wa manaha anha, dan yang Allah larang daripada dunia itu. Nah, ini contoh orang yang beserta makhluk, contoh orang yang mengikuti makhluk. Contohnya orang yang mengumpulkan dunia, dia cari dunia, dia dapatkan dunia tanpa peduli hukum-hukum Allah, tanpa peduli apa yang diwajibkan Allah, tanpa peduli apa yang diharamkan Allah, apalagi yang disunatkan dan yang dimakruhkan. Yang penting dia dapat dunia, dia kumpul dunia. Ini contohnya orang yang mengikuti makhluk itu. Yang penting duitnya ini masuk kantung, tanpa peduli didapat dengan cara yang haram, tanpa peduli didapat dari cara yang makruh, tanpa peduli dia melanggar yang dilarang Allah. Yang penting duit masuk. Ini contohnya. Ini namanya orang yang beserta dunia. Ini namanya orang yang beserta dengan makhluk. Ini namanya orang yang mengikuti umpat dianjaknya makhluk. Makhluk yang menyatakannya. Nah, jadi apakah kita ini mengumpulkan dunia tanpa peduli hukum Allah? Yang haram, yang makruh, yang sunat, yang wajib, tidak peduli, yang penting masuk. Kalau demikian halnya, berarti kita ini mengikuti dunia. Jangankan kita mengambil yang haram, mengambil yang makruh pun daripada dunia itu, sudah kita dianggap mengikuti dunia. Dunia bisa diambil dengan cara yang haram, dunia bisa diambil dengan cara yang makruh. Nah, bila ini dilakukan berarti kita namanya mengikuti dunia. Para ulama mengatakan, barang siapa mengikuti dunia, maka dunia akan membawa dia ke neraka. Siapa yang diikuti oleh dunia, maka dunia akan mendorong dia masuk surga. Nah, pilihan ada dua, ikut dunia atau diikut oleh dunia. Bila ikut dunia, pajang hangus, pajang masuk neraka. Ini ada duit nih, tapi diambil dengan cara yang dilarang Allah. Ini namanya adalah pengikut dunia. Ada duit tapi didapatkan dengan cara yang dimakruhkan Allah. Diambil
maka berarti dia adalah mengikut dunia. Bila mengikut dunia, dunia akan membawa dia ke neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita berdagang dengan cara berbohong, maka ini adalah dunia yang diharamkan. Berdagang dengan cara berbohong, berdusta. Berdagang dengan cara memuji-muji barang supaya laku, maka ini adalah dimakruhkan. Termasuk dia adalah pengikut dunia. Jadi kayak apa? Berdagang itu supaya jangan masuk pengikut dunia. Kada perlu berdusta, kada perlu memuji barang. Ini barangnya, jelaskan harganya, jangan sampai menipu orang. Nah, maka dia akan diikuti oleh dunia. Tapi bila berdagang dengan cara menyanjung-nyanjung barang, memuji-muji barang, nah ini jadi pengikutnya barang, maka barang akan membawa kita ke dalam neraka. Para muhibbin rahimakumullah, agama tidak melarang kita berdagang. Tidak melarang sama sekali agama. Ada satu ayat Al-Quran, satu hadis yang mengatakan jangan berdagang katanya. Tapi yang dilarang dalam berjual beli itu adalah memuja-muji jualan, apalagi sampai kepada tingkatan dusta agar laku dagangan. Nah, ini contoh orang yang pengikut dunia yang akan dibawanya masuk ke dalam neraka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa mithalu man kanatil akwan ma'ahu, perumpamaan orang yang dunia itu beserta dia. Nah, contoh orangnya berduit juga, tapi duit nang partinya. Nah, saya pun sugih, cuma duit nang menguasainya. Perumpamaan orang yang adalah dunia, makhluk ini beserta dia, makhluk beserta dia. Kaman talabat dunia, seperti orang yang mencari dunia. Dagang mencari dunia, bahuma mencari dunia. Bin niyatis salihah, dengan niat yang baik. Dia mencari dunia dengan niat yang baik. Kayak apa mencari dunia supaya niatnya baik? Dia cari dunia li taatillah, untuk berbuat taat kepada Allah. Dia cari dunia ini bukan ingin menumpuk kekayaan. Dia cari dunia ini bukan ingin memperbanyak harta. Dia cari dunia ini untuk taat kepada Allah. Nah, kayak apa taat kepada Allah itu? Satu, supaya jangan jadi minta-minta kepada orang. Jangan jadi pengemis, jangan minta-minta. Supaya dengan dunia ini dia menjadi nyaman beribadah kepada Allah. Ini mencari dunia dengan niat yang salihah. Niat untuk cari dunia, tapi niatnya untuk taat kepada Allah. Supaya bisa bersedekah,
apalagi bisa sampai kepada bayar zakat. Ini masih banyak di antara kita yang belum berzakat. Kenapa? Duitnya kan cukup. Kan zakatnya ada nisab. Banyak saudara kita yang sembahyang sudah, puasa sudah, zakat belum. Zakat ini satu keparduan, satu ibadah. Anak saya juga aku bercari supaya tak kumpul duit nyaman berzakat. Nah, ini niat salihah, niat yang bagus. Bila aku kada sungguh-sungguh bercari, ya habis-habisan enggak itu bang. Kadang kalau tak kumpul bayar zakat, tahunnya hendak merasain berzakat, lalu bergiat bercari. Nah, supaya kau bayar zakat. Ini niat salihah. Jadi dia berusaha ini, dia cari dunia ini dengan motivasi, niat, dengan dorongan untuk taat kepada Allah. Untuk taat kepada Allah. Ini sangat luas pengertiannya di taatillah nih. Sangat luas. Dia cari dunia untuk taat kepada Allah. Kau memberi orang, taat kepada Allah. Kau memberi makan orang, taat kepada Allah. Kau berzakat, taat kepada Allah. Banyak contohnya. Kita cari dunia untuk taat kepada Allah, banyak contohnya. Kita cari dunia supaya kau makai pakaian yang nyaman. Kita cari dunia supaya kau makan makanan yang nyaman, dengan pakaian yang nyaman, dengan minuman makanan yang nyaman, dengan kediaman yang nyaman. Aku makin syukur kepada Allah. Taat. Termasuk niat salihah dalam mencari harta itu adalah li'itmami syukur, untuk menyempurnakan syukur. Makan niwa karing, mariga, alhamdulillah. Tapi lain orang makan daging riganya. Ini li'itmami syukur, untuk menyempurnakan syukur. Dapat duit 100.000, alhamdulillah. Tapi lain lawan dapat duit 1 juta. Syukurnya itu beda. Nah, untuk menyempurnakan syukur itu adalah taat kepada Allah. Lain syukurnya 1.000, 1 juta, bila sama dustainya. Kita berdagang nih untung 100.000, alhamdulillah. Amun pas tekanan untung bang 10 juta, bah lain, alhamdulillahnya. Ini bercampur kuring, terus alhamdulillahnya. Nilai itmami syukur, untuk menyempurnakan syukur. Jadi kita berusaha mencari dunia ini adalah untuk taat kepada Allah, termasuk di dalamnya kandungannya menyempurnakan syukur kepada Allah. Imam Syadzili rahimahullah selalu suka makanan yang enak-enak, selalu suka minuman yang dingin-dingin. Kan di musim di Arab, di daerah sana yang panas-panas tuh dapatnya minum dingin itu nyaman. Imam Syadzili suka minuman yang dingin-dingin. Ditanya, wahai Imam, kenapa yang demikian? Tujuh makanan yang nyaman-nyaman, mencari minuman yang nyaman-nyaman. Apa jawab beliau? Itmami syukur, untuk menyempurnakan syukur. Ya tadi Presiden, nyewa karing beda syukur lawan daging. Walaupun sama-sama syukur, sama-sama syukur. Kita cari dunia untuk menyempurnakan syukur, untuk menambahi syukur pada syukur yang ada. Kita masuk ketaatan kepada Allah. Nah, jadi orang-orang yang dunia beserta dia, dunia yang beserta dia, seperti orang yang mencari dunia dengan niat yang salihah, niat yang salihah, bagus.
Apakah kita dibolehkan memakai yang baik-baik, memakan yang nyaman-nyaman? Apakah dibolehkan dalam agama? Sangat dibolehkan. Sangat dibolehkan. Tapi asal tujuan kita bukan untuk magaki orang, bukan untuk sombong melawan orang. Kita mencari pakaian yang baik, kendaraan yang cari niatnya apa? Untuk menampakkan syukur, menampakkan nikmat Allah. Tapi di saat di situ ada niat hendak bagah, nah ini menggugurkan sedekah. Maka kita mengumpulkan harta, kita dapat harta, niatnya itu untuk bagah, untuk takabur, untuk sombong, untuk riya. Nah ini sudah jadi masalah. Jadi orang yang dunia itu besertanya seperti orang yang mencari dunia dengan niat yang salihah wa a'malin mardiyah, amal yang diridhai. Niatnya bagus mencari dunia, amalnya diridhai. Amal itu apa? Caranya diridhai. Niat dalam hati bagus, salihah. Praktik mencarinya itu diridhai. A'malin mardiyah. Ada barang yang kita jual, ada rusak, padahkan. Ada cacat, padahkan. Ada masalah kendaraan ini, padahkan. Apa yang kita tahu tentang cacatnya barang ini, maka itu kewajiban kita menyampaikan kepada calon pembeli ini. Bila kita kadang menyampaikan, kita berarti ikhfaul uyub, menyembunyikan aib yang dimurkai Allah. Apa yang kita tahu dari aib barang ini? Apa yang kita tahu kan dari kisah yang kita tahu. Pernahkah bubuk memakai barang ini? Nah, jadi apa-apa yang aib itu mesti kita sampaikan kepada calon pembeli, supaya calon pembeli ini kada ada penyesalan dalam membeli, menukari barang kita. Nah ini a'malin mardiyah, niatnya bagus untuk taat kepada Allah, cara mencarinya itu diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapatlah harta, dapat duit, dapatlah rezeki, niatnya bagus, mencarinya bagus, fasarafaha ila ma yardallah anhu. Dia gunakan pulang duit ini kepada yang diridai Allah. Jadi niat mencari dunia bagus, caranya mengumpul mencari dunia diridai Allah. Begitu dapat duit di tangannya, dia gunakan pulang untuk yang diridai Allah. Apakah kita menabung duit diridai Allah? Diridai Allah menabung. Duit ini aku tabung untuk menghadapi kalau ada masa sulit, agar aku kada jadi pengemis, kada minta orang. Tabunglah duit dengan niat yang bagus. Dan itu kadang menggugurkan tawakal seseorang. Kadang menggugurkan tawakal seseorang. Kita simpan duit untuk sewaktu-waktu kita perlukan, atau ada orang lain yang memerlukan. Nah, menyimpan itu tidaklah dilarang. Nah, bila tiga hal terpenuhi, satu, niat mencari rezeki bagus, cara mencari rezeki bagus, dapat rezeki menggunakannya bagus, maka orang seperti ini namanya orang yang diikuti oleh dunia. Dunia ini bila mengikuti kita,
dia akan mendorong kita ke surga. Tapi bila dunia ini yang membawa kita, dia akan membawa kita ke neraka. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi tidak ada larangan untuk berdekatan, berurusan dengan dunia. Wala tansa nasibak minad dunya. Jangan kau lupakan ada bagian engkau dari dunia. Itu Al-Quran mengatakan. Asalkan dunia yang mengikuti kita, dunia yang kita atur, jangan diatur oleh dunia. Kalau kita diatur oleh dunia, sibuk dengan dunia, kadang tak ngaji lagi, bahkan bisa kadang sembahyang tertunda. Nah ini yang artinya disatang oleh dunia. Ini yang dilarang oleh agama. Ini yang dilarang oleh agama. Selama kita cari dunia, niatnya bagus, praktik mencarinya bagus, begitu dapat kita gunakan di jalan yang bagus, maka ini namanya dunia yang mengikuti kita, dan dia akan mendorong kita ke dalam surga. Para muhibbin rahimakumullah. Warada anil Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, mendatang dari Imam Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, auhallah ila dunya, Allah berwahyu kepada dunia. Apa wahyu Allah kepada dunia? Ukhdumi man khadaman. Wahai dunia, berhadamlah engkau kepada orang yang berkhadam kepadaku. Ini Allah yang menyuruh. Dunia disuruh Allah pasti taatnya, pasti maasi. Apa ya Tuhan? Hai dunia, berkhadamlah engkau kepada orang yang berkhadam kepadaku. Siapa orang yang berkhadam melawan Allah? Orang yang berkhadam melawan Allah itu orang-orang yang takwa kepada Allah. Itu orang berkhadam melawan Allah. Perintah Allah dilaksanakannya, larangan Allah dijauhinya. Ini namanya orang yang berkhadam melawan Allah. Orang berkhadam melawan Allah ini pasti dunia akan berkhadam kepadanya. Bila dunia ini berkhadam melawan kita, nyaman kita merintah dunia. Basuh piring ya kita, basuh piring dunia. Basuh motor tulicak, basuh motornya dunia. Kalau dunia ini berkhadam melawan kita. Tapi kalau dunia ini yang menjadikan kita khadamnya, lapah kita. Orang mau urusinya aja. Nah Allah berfirman, berkhadamlah engkau hai dunia, berbaktilah engkau hai dunia kepada orang yang berkhadam kepadaku, yang berbakti kepadaku. Wa at'ibi man khadamaki, dan susah payahkan hai dunia orang yang berbakti kepada engkau. Susah payahkan orang yang berbakti kepada engkau. Kita nih jadi hadamnya dunia, jadi pembantunya dunia. Diunjukinya kita duit 100.000, hendak jangkau tariknya, jangkau pulang tariknya pulang, jangkau pulang tariknya pulang. 5-4 kali hanya diunjuknya. Diunjuknya juga punya diunjainya dulu, kepaluk sudah. Baca umur awak macam-macam, hanya diunjukinya. Nah ini yang Allah berfirman, at'ibi, susah payahkan
orang yang berhadam kepada engkau hai dunia. Dapat aja, cuma susah payah. Nah, kalau kita yang berhadam kepada dunia, dan ini wahyu Allah kepada dunia. Dunia pasti takut taat dia kepada Allah. Pasti itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Ayyuhal insan, wahai manusia. Iza talabtad dunia, bila engkau mencari dunia, bila niyatin salihah, dengan tiada niat yang baik, wala a'malin mardiyah, tidak amal yang diridai, mencari dunia dengan niat hendak badak, mencari dunia hendak supaya dimuliakan orang, mencari dunia supaya hendak baik tadi, caranya pulang semuaan ditempuh agar dapat dunia. Abadkah dia dunia itu akan membuat engkau susah payah di dunia wal akhirah, baik di dunia dan akhirat. Nah, kalau kita nih mencari dunia, niatnya kada bagus, praktiknya mencari kada bagus, ini yang kita dapatkan daripada dunia akan bikin kita susah payah baik dunia maupun akhirat. Di dunia aja kita susah, apalagi di akhirat. Kalau kita dapatkan dunia dengan tidak ada niat yang baik dan amal yang diridhai. Iza talabtad dunia, bila engkau cari dunia bila niyatin salihah, dengan tiada niat yang baik, wa amalin mardiyah, amal-amal yang diridhai, at'abadka, dia akan menyusah payahkan engkau di dunia wal akhirah. Wa ta'abul akhirah, susah payah akhirat, asyaddu wa asyaddu wa asyaddu min ta'abid dunia. Susah payah di akhirat itu jauh lebih sangat dari susah payah dunia. Lianna ta'abad dunia, karena susah payah dunia, qad yustarahu minhu, terkadang diistirahatkan daripadanya. Wa ta'abul akhirat, sedangkan susah payah akhirat, la rahata fiha, tidak ada istirahat baginya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Qala ba'duhum, berkata sebahagian ulama, idza syahidtal mukawwin, apabila engkau menyaksikan Allah. Artinya, bila engkau berjalan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Allah, itu bahasa tasawufnya menyaksikan. Bila engkau menyaksikan Allah, artinya bila engkau berjalan dengan aturan-aturan Allah. Wa arabtahu haqqa ma'rifati, dan engkau kenal Allah sebenar-benar kenal. Artinya kita turuti aturan Allah dengan senang hati, dengan satu keyakinan ini akan berkah, ini akan bawa kebaikan. Nah, ini mengartinya kenal lawan Tuhan. Bila engkau menyaksikan Allah, berjalan di jalan Allah artinya, dan engkau yakin itu kebaikan, kanatil akwan ma'aka, maka dunia itu beserta engkau, wa musakharatun laka, ditundukkan bagi engkau, wa mutabarrikatun bika, dan dia mengambil barakah dengan engkau. Artinya bila kita ini berjalan sesuai undang-undang Allah, bila kita taati aturan-aturan Allah, maka dunia itu beserta kita. Bila dunia itu beserta kita, dia tunduk dengan kita, dan dia pun mengambil barakah dengan kita.
Para muhibbin rahimakumullah. Jadi carilah dunia, nang berdagang, nang pegawai, yang petani, yang nelayan, yang pegawai macam-macam tadi. Carilah itu dunia dan niatkanlah niat yang salihah. Jangan ada motivasi yang dilarang Allah. Jangan ada motivasi dorongan yang dilarang Allah. Niatkan niat yang baik. Aku cari dunia ini untuk yang kebaikan. Lalu bekerjalah sesuai pekerjaan. Berdaganglah sebagai pedagang dengan cara yang diridai Allah. Kanatil akwan maka dunia itu akan beserta engkau. Dan dia tunduk kepada engkau. Dan si dunia ini mengambil berkah dengan kita. Dunia mengambil berkah dengan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apabila ini belum terjadi pada diri kita, masa tuhuk sudah bicarain lah, masa ada lagi yang dunia menyerah, maka ujar bilanya bicara itu sesuai dengan Allah, dunia akan datang menyerah. Tuhuk sudah bicara, masa ada dunia datang menyerah. Tuhuk sudah menyesuaikan diri. Nah, apabila kita berusaha dunia tanpa ada dunia ini datang menyerah, maka itu ada sesuatu yang salah pada diri kita. Periksa niat kita, periksa tata cara berusaha kita, dan periksa penggunaan nikmat ini kemana selama ini. Kalau itu terpenuhi, janji Allah itu pasti terjadi, bahwa dunia akan datang menyerah kepada kita. Hadis-hadis Nabi yang dijanjikan Nabi pasti terjadi kepada kita. Jadi Nabi baca ini, maka akan terjadi demikian. Baca ini akan demikian. 20 tahun dah baca kakak itu bang. Bacaan kita ada yang kada biris. Imma niatnya kada biris, atau bacaannya kada biris. Bila biris, pasti janji Nabi itu bujur. Nabi itu bersifat sidik. Artinya benar. Ya Nabi, siapa yang membaca subhanallah bihamdi subhanallahazim astagfirullah sebelum sembahyang subuh 100, maka rezekinya akan datang menyerah, rezekinya akan datang macam-macam. Allah bihamdi subhanallahazim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahazim astagfirullah 100 sebelum sembahyang subuh. Janji Nabi, rezeki datang, dunia menyerah apa? Dibacalah itu. Asal 20 tahun dalam bagian ini, pakai itu kata. Maka Nabi yang menjanjikan kalau baca ini 100. Nah, apabila demikian halnya, maka kita periksa. Nabi itu mustahil kizib, mustahil dusta. Jar Nabi bila baca ini sebelum sembahyang subuh, dunia menyerah. Nanti yang berdagang gak ada payung, kenapa menyerah? Maka membaca 100. Nah, jadi apakah Nabi kizib? Mustahil, Nabi dusta. Salahnya itu pasti pada diri kita. Bisa kita niatnya salah, atau cara membacanya salah, atau bacaannya salah.
Kalau kita baca bujur-bujur dengan niat ittiba, mengikut perintah Nabi, bacaannya bujur, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah, bujur bacaannya. Bilangan yang jar Nabi 100 itu bujur 100, maka janji Nabi itu mustahil, mustahil dari bujur. Ini ada salah bacaannya, kalau salah hitungannya, kalau salah. Kalaunya bujur, apa yang jar Nabi itu pasti datang, pasti terjadi. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Pas mengantuk, tasbih gugur kayak anak dapat bacaan kayak itu. Ini anak tubuh pemijam-mijam mengantuk. Dan di situ perlu diketahui apa yang disampaikan oleh Nabi. Nabi tidak ada menjanjikan berapa hari. Nabi tidak mendahkan. Jadi Nabi, siapa yang membaca subhanallah bihamdi, subhanallah azim 100, rezeki akan datang, dunia menyerah kepadanya. Bacalah 100. Nabi kadang mengatakan seminggu, Nabi kadang mengatakan sebulan, Nabi kadang mengatakan setahun. Orang yang membaca itu pasti dapat. Cuma apabila dapatnya itu Allah Ta'ala yang tahu. Ada yang mungkin sebulan, seminggu yang baca dapat. Nang saya kong ini ya Tuhan setahun, maka hanya dapat setahun. Nang saya kong ini 10 tahun, itu terserah Allah. Cuma janji Nabi itu benar adanya. Benar adanya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, idza syahidtal mukawwina, bila engkau menyaksikan Allah, artinya bila engkau berjalan di jalan petunjuk Allah, bila engkau berjalan di jalan yang diridai Allah, dan engkau kenal Allah sebenar-benar kenal, artinya bahwa yang disuruh Allah ini pasti baik, pasti benar, itu kenalannya. Kanatil aqwan ma'aka, dunia itu pasti beserta engkau. Wa musakharatun laka, dan dia ditundukkan bagi engkau. Wa mutabarrikatun bika, dan dia dunia pun mengambil barakah dengan kita. Dunia datang mengambil barakah dari kita. Nah, itu perkataan para aulia Allah. Qala ba'duhum tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi catatan kita, sedikit pun Allah tidak melarang kita mencari dunia. Tapi Allah mengatur bagaimana cara mencari dunia. Diatur oleh Allah, carilah dunia dengan niat yang baik, dengan cara yang baik, dan gunakan yang baik. Demikian dunia menjadi pengikut kita. Tapi sebaliknya, bila kita cari dunia dengan sembarang jalan, kita gunakan dunia sembarang jalan, maka kita menjadi pengikut dunia yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka nantinya. Ini kita salah kita hanya lagi. Ayo anak bercari, ayo anak mengabun, ayo anak beternak. Niatkan baik-baik. Maka pun ingat-ingat waktu sembahyang, waktu apa, kaina bahasil, gunakan di jalan yang diridai Allah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, demikian bagian daripada hikmah yang ke-248 ini. Nah, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik hidayah untuk beramal saleh, beramal yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. يا رب العالمين.